Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah SPDE, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Palangkaraya dengan NIM 254267323936. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja di Madrasah Miss Al-Miftah 2, kelas 5 dengan materi fikih. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke. Kita hafal semuanya?
2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia materi fikih pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan yang diharamkan. Baik, selanjutnya di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu akan tampilkan video cara membedakan mana makanan halal dengan makanan haram. Ya. Makanan dan minuman halal yang boleh kita konsumsi berdasarkan perjanjian Islam yang Nah, ini adalah sekelumit video yang menjelaskan tentang makanan dengan minuman yang diharamkan dan yang diharamkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuki ke materi. Sudah siap? Ya. Yaitu makanan halal. Kita mulai dari makanan halal dan minuman halal. Jadi yang dimaksudkan halal di dalam Islam itu adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan di dalam Islam. Ya, jadi makanan halal itu dan minuman halal itu adalah makanan atau minuman yang diperbolehkan dikonsumsi di dalam Islam. Jadi pada dasarnya menurut Imam Syafi'i, makanan dan minuman itu semuanya halal pada dasarnya ya. Jadi menurut Imam Syafi'i di situ pada dasarnya makanan dan minuman itu halal. Yang kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis makanan halal. Jenis makanan yang dihalalkan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu secara azannya, yang kedua secara sebabnya atau sababi, yang ketiga yaitu dengan cara pembuatannya. Kalau zatnya gimana? Makanan yang halal secara zatnya itu adalah makanan yang memang sudah diperbolehkan. Memang sudah dari asalnya. Contohnya seperti nasi, seperti ayam, itu memang sudah halal dimakan gitu. Seperti jeruk. Nah, yang dimaksudkan halal dengan cara sebabnya yaitu dengan cara memperolehnya. Bagaimana Bu? Contohnya, kalian membeli soto itu dengan uang kalian sendiri, dengan uang yang halal, bukan dengan uang yang haram. Itu dimaksudkan dengan halal secara sebab atau dengan cara memperolehnya, gitu. Paham ya? Nah, bukan karena hasil mencuri. Bisa nggak Bu jambu itu bisa menjadi haram dimakan? Bisa. Kenapa? Dengan cara apa? Jadi dengan cara kalian mencuri. Contohnya Rizky misalkan ada jambu punya tangga. Padahal jambu itu halal apa haram dimakan? Dasarnya jambu itu halal apa haram dimakan? Halal. Karena Rizky mencuri misalkan, mencuri punya tetangganya jambu itu dicuri, maka asalnya jambu yang halal itu maka menjadi haram. Kenapa bisa menjadi haram? Karena dengan cara mencuri. Karena sebab memperolehnya itu dengan cara yang tidak baik sehingga jambu itu menjadi haram. Paham ya? Cek hasilnya. Kemudian halal secara pembuatannya. Cara pembuatannya gimana Bu? Nah, Ibu tanyakan, air putih ini halal apa haram? Halal. Karena dibuatnya dari air mineral. Kemudian tempatnya suci, tempatnya bersih. Nah, ini berarti halal secara pembuatannya. Bisa kan Bu air putih yang seperti ini bisa menjadi haram diminum? Bisa apabila tempat itu ada najisnya. Contohnya tempat itu disentuh oleh anjing atau disentuh oleh babi, maka air walaupun air putih seperti ini bisa haram diminum. Masih semangat? Masih.
muslim. Nah di situ membiasakan itu butuh makanan. Caranya gimana? Kalau kita insya Allah aman, yaitu dengan cara membeli makanan yang sudah pasti halal, kemudian uangnya juga halal, kemudian tempatnya juga tidak ada tempat yang najis atau yang juga dalam Islam itu seperti sudah disebut, atau ada tempatnya anjing atau babi. Nah kita sudah tahu kalau di lingkungan kita sudah tidak ada seperti itu, insya Allah aman. Kalau di lingkungan kita ini aman karena mayoritas semuanya adalah umat Islam. Itu adalah cara membiasakannya. Kemudian cara membiasakan makanan halal itu bagaimana? Ya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih dikasih sehat, semua yang kita makan itu sehat, halal. Itu ya cara membiasakan mengonsumsi makanan yang dihalalkan. Kemudian hikmah mengonsumsi makanan dan minuman yang dihalalkan apa? Hikmahnya yang pertama, iya, terhindar dari penyakit rohani dan jasmani. Apa penyakit rohani dan jasmani? Kalau rohani itu hati kita itu tidak menjadi keras. Kalau kita sudah berusaha mengonsumsi makanan dan minuman yang dihalalkan, insya Allah hati kita itu akan sehat, rohani kita akan sehat. Jadi semua nasihat, semua hal-hal yang baik untuk beribadah itu kita tidak malas. Itu artinya hati kita sehat. Kemudian jasmani yang sehat itu kita tidak mudah terkena penyakit. Jadi hikmah dari mengonsumsi makanan dan minuman yang dihalalkan itu yang pertama kita sehat jasmani dan rohani. Karena semua yang Allah larang itu pasti yang terbaik. Kemudian hikmah yang kedua apa di situ? Diijabah doanya. Jadi kalau kita suka mengonsumsi makanan yang diharamkan, maka doa kita itu tidak mudah diterima, sulit dikabul oleh Allah. Makanya kita itu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan haram supaya doa kita mudah diterima oleh Allah. Kemudian hikmah yang ketiga apa? Iya, soleh. Kemudian yang terakhir hikmahnya yaitu mendekatkan pada Allah. Oke, itu adalah hikmah dari membiasakan makanan halal dan minuman yang dihalalkan. Nah, setelah ini kalian nanti ada tugas diskusi. Tapi sebelum dibagikan, masih ada materi yang belum dijelaskan. Tadi itu kan semuanya adalah jenis makanan. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang makanan dan minuman yang dihalalkan dan yang diharamkan. Maaf, sekarang Ibu akan jelaskan makanan dan minuman yang diharamkan. Kalau tadi yang dihalalkan, sekarang adalah yang diharamkan. Ibu akan jelaskan kapan makanan dan minuman itu menjadi haram, yaitu apabila di situ ada beberapa sebab. Ya, ada beberapa sebab. Jenis-jenis makanan haram yang kedua yaitu mati karena pukulan keras. Kalau ada hewan kena dipentong kemudian mati, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Hukumnya haram. Kemudian yang ketiga, jenis makanan yang haram yaitu karena mati jatuh dari tempat yang tinggi. Yang keempat yaitu karena diserang atau diterkam hewan. Kemudian, ada yang ditanyakan ini sebelum Ibu lanjutkan ke ciri-ciri makanan haram? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian, makanan yang menjijikan. Di dalam amplop ini nanti ada beberapa kartu jenis-jenis makanan yang dihalalkan, minuman yang dihalalkan, makanan dan minuman yang diharamkan. Nanti ada di dalam kartu ini. Nanti Ibu akan lanjutkan. Silakan kalian diskusikan dulu dengan teman kelompoknya. Ini nanti ada yang ditempel, kemudian ada yang mencatat kenapa makanan ini menjadi haram, kenapa minuman ini menjadi halal. Silakan kalian cocokkan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan yang ada di buku kalian masing-masing. Nah ya. Dan nanti untuk penilaiannya yaitu Ibu nilai dari kelompok kalian. Kemudian setelah itu, setelah selesai kalian mencatat di lembaran, nanti ada yang maju perwakilan presentasikan dari kamu. Ya? Ya. Nanti kalau nggak ada yang paham, silakan kalian bertanya. Bu, gimana maksudnya? Nanti Ibu akan bantu. Ya. Nanti Ibu akan bantu, bukan bantu jawabannya, Ibu akan bantu untuk menarasikannya. Begitu. Oke? Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Jangan berlaku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kelompok tiga. Oke ya, silakan kelompok tiga. Perhatikan ya, ini kelompok tiga. Perhatikan hewan apa saja yang sudah dipresentasikan oleh mereka. Ayo perhatikan. Mungkin salam dan perkenalkan dari kelompok berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang makanan halal dan haram. Ayam yang disembelih tanpa membaca basmalah haram karena tidak disembelih secara syariat Islam. Sapi yang tak halal karena halal secara pembuatannya dan secara penyembelihannya. Ada anjing yang terbaras, nanti anjing diharamkan kepadanya dalam syariat Islam. Minuman darah ular haram karena tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok tiga. Terima kasih. Kemudian terakhir yaitu kelompok 1. Dipersilakan. Ya. Ayo diperhatikan teman-teman yang pada depan. Yang seperti kan? Ya, perkenalkan dulu dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makanan halal dan haram. Daging sapi yang dikukus hingga mati haram. Jadi nyanyi lagi biar bagus suaranya. Daging sapi yang dipukuli hingga mati haram karena pukulan keras sampai sapi mati dan dilarang oleh Islam. Bebek bakar halal karena diperbolehkan dalam Islam dan bila disembelih secara syariat Islam. Bagus. Daging kelinci halal karena dia memakan sayur-sayuran dan diperbolehkan oleh Islam. Sate biawak haram karena dilarang dalam Islam. Sudah? Sebelum ada yang ditanyakan? Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari pemaparan teman-teman kita yang hasil diskusinya, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu merupakan macam-macam makanan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Kemudian, oke. Jadi dari materi yang ibu sudah, dari tadi yang ibu sampaikan materi dari awal tentang makanan dan minuman yang halal, kemudian dan juga yang diharamkan. Setelah hasil didiskusikan dari hasil kalian punya kelompok itu menunjukkan bahwa kalian sudah mulai memahaminya. Nah, untuk